Wahai Mandalikaku, kini kita harus berpacu dengan waktu, beradaptasi dengan situasi. Namun jangan pernah kompromi dan berdamai dengan keadaan. Karena demi pembangunanmu, derasnya hujan takkan pernah menjadi penghalang. Teriknya matahari bukan alasan kami para pekerja untuk terhenti. Karena tekad kami sudah kuat, laksana dahsyatnya halilintar yang menggelegar. Pembangunan ini jangan sampai terhenti hanya karena segelintir orang yang ingin memperkaya diri. Lenyapkan koruptor yang hanya meraup keuntungan dengan cara-cara yang kotor. Karena NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Endri Atasiki Channel. Terima kasih bagi sahabat semua yang telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi. Dan dengan segala kerendahan hati, bagi sahabat semua yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Baik sahabat semua, langsung saja kita menuju videonya. Sahabat semua, ini adalah merupakan trek lurus sepanjang 700 meter dan kita lihat di sini sudah cukup rapih dan juga sudah cukup mulus ya sahabat semua. Kemarin setelah dilakukan pengerukan dan juga pemasangan drainase hauraton. Namun di sini kita lihat banyak sekali alat berat yang sedang menunggu giliran untuk dipekerjakan. Baik, langsung kita menuju pembangunan tunnel yang pertama yang berada di ujung trek lurus ya, yang tunnel ini mempunyai panjang 65 meter, lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 6 sampai 7 meter. Seperti yang kita lihat di sini, untuk pengecoran yang akan dilalui lintasan utama sudah dilakukan. Kemudian di sini sedang dilakukan penimbunan dan pemerataan untuk sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian untuk sambungan tunnel dengan gerbang sudah dilakukan, bahkan sudah dipasang begisting, hanya tinggal melakukan pengecoran. Kita lihat di sana di bawah banyak genangan air karena Mandalika sempat diguyur hujan. Namun sebagaimana puisi tadi yang dibacakan, guyuran hujan tidak akan pernah menjadi penghalang untuk terus membangun dan bekerja demi Mandalika cepat selesai. Baik sahabat semua, langsung kita menuju ke tikungan yang pertama, yaitu tikungan yang berbelok ke arah kanan. Sepertinya di sini pemasangan drainase hauraton cukup lambat sahabat semua, entah kenapa, entah ada kendala apa, sehingga tidak seperti pemasangan di tikungan yang kelima. Mungkin ini karena dipasang di tikungan, jadi dipasangnya tidak lurus. Mungkin sahabat semua, jadi ya begitulah, memakan waktu yang cukup lama. Nah seperti ini sahabat semua kondisi di tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan. Kemudian untuk area gravelnya masih tidak berubah sama seperti kemarin. Hanya perubahannya becek saja sahabat, karena memang sudah diguyur hujan. Baik, langsung saja kita menuju tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kanan. Kita lihat di sini banyak genangan air sahabat ya. Kemudian tikungan yang ketiga dan tikungan yang keempat ada di depan. Untuk pembangunan drainase di tikungan yang keempat ini difokuskan untuk pengurugan ya sahabat. Jadi untuk lintasan utamanya diutamakan atau didahulukan agar ketika nanti tersambung jadi langsung trek yang utama. Nah kemudian sisi kiri dan sisi kanan dilanjutkan untuk penimbunannya walaupun dilakukan di belakangan. Nah seperti itu sahabat semua. Kemudian untuk posisi drainase ini, nah ini drainase sahabat semua. Nah di ujungnya ini baru dilakukan pemasangan atau perancangan besi, hanya tinggal menunggu pengecoran di atas atau dinding atas. Nah seperti ini sahabat.
Jadi drainase ini cukup panjang sahabat semua. Bahkan ini merupakan drainase dan instalasi listrik katanya ya, menurut kabar seperti itu. Baik sahabat semua, langsung kita meluncur ke tikungan yang kelima. Nah, kalau di tikungan yang kelima di sini pemasangan drainase hauratonnya sahabat cukup agak cepat bila dibandingkan dengan pemasangan drainase hauraton di tikungan yang pertama. Nah, seperti ini di sini banyak sekali para pekerja dan juga drainase yang sudah ditaruh ya, berbaris atau berderet di sisi galian. Di sini sudah begitu panjang. Bahkan di sini ada para pekerja ya yang sedang melakukan pemasangan. Nah, dekat tenda sahabat semua, nah itu adalah para pekerja yang sedang memasang drainase hauraton. Nah, seperti ini sahabat semua keadaan atau kondisi di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan Endri Atasiki Channel, atau bagi sahabat semua yang baru tahu tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km, kemudian mempunyai tikungan 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri, serta mempunyai 2 tunnel, yaitu tunnel pertama yang dibangun di ujung trek lurus sebelum tikungan yang pertama, kemudian tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan ke-8 sebagaimana yang akan kita lihat di depan ini. Nah, ini merupakan tikungan yang ke-7 sahabat semua, bahwa di sini masih belum ada pengerjaan ya. Setelah samping kiri untuk servis rootnya kemarin dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Baik sahabat, langsung kita menuju ke tunnel yang kedua. Nah, seperti ini keadaan atau kondisi tunnel yang kedua. Di sini juga sama, untuk didahulukan adalah untuk nanti yang akan dilewati lintasan. Nah, ini yang dicor adalah nanti lintasan yang utama atau trek yang utama. Jadi sudah dilakukan pengecoran. Dan di sini di sebelah kiri dan sebelah kanannya juga sama dilakukan pengurugan atau penimbunan. Kemudian untuk terusan tunnelnya atau sambungan tunnel dengan gerbangnya sudah dilakukan perancangan besi. Bahkan sebagian sudah dipasang begisting, hanya saja belum dilakukan pengecoran. Nah, seperti ini sahabat. Jadi panjang tunnel ini bagi sahabat semua yang belum mengetahui, jadi panjang tunnel ini lebih panjang daripada tunnel yang ke-1. Kalau tunnel yang kedua ini mempunyai panjang 117 meter, kemudian lebar dan tingginya masih sama seperti tunnel yang pertama, yaitu 12 meter dan tingginya kurang lebih 6-7 meter. Nah, bagi sahabat semua yang belum tahu tentang jadwal ya, kalender Dorna, bahwa kalender Dorna itu menurut yang kabar sekarang, kita akan melakukan balapan untuk seri yang ke-15, yaitu bulan Oktober. Maka diharapkan bulan Juni pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini sudah harus selesai, karena menurut rencana bulan Juli kalau tidak salah akan dilakukan pengetesan oleh pembalap. Nah, seperti itu sahabat. Kemudian di titik tikungan yang ke-8 dan ke-9 ini banyak sekali pengerjaannya, bahkan barusan kita lihat banyak sekali drum truck. Namun untuk tikungan yang ke-9 sini menuju tikungan yang ke-10 sini masih belum dilakukan pemasangan untuk drainase di bagian dalam ya, sehingga di sini masih berderet, masih berjajar beton-beton yang akan nanti disimpan di galian yang sudah dilakukan penggalian. Kemudian di tikungan yang ke-10 sahabat, kalau kita perhatikan di sini sedang dilakukan pemerataan atau pengurugan di bagian service road ya. Nah, kita perhatikan, nah sekarang sebentar lagi akan tersambung mungkin dengan tikungan yang ke-11. Jadi di sini untuk area gravelnya cukup lebar sekali sahabat, mungkin beberapa ratus meter di sini ya. Sangat luas sekali. Jadi ini demi keselamatan para rider. Jadi ketika nanti mengalami crash di sini atau jatuh di sini, jadi tidak langsung menabrak dinding. Jadi kita melihat para rider itu nanti akan jatuhnya ke area gravel ya. Nah, seperti itu sahabat. Kita lihat di sini untuk pengerjaan di area service road bagian kiri dilakukan pemerataan dan juga penimbunan oleh grader. Kemudian juga ada vibrating roller di bawah. Nah, kemudian di sini sudah dilakukan pengaspalan beberapa minggu ke belakang ya sahabat semua untuk service road di bagian kiri. Kalau kita perhatikan di sisi bukit ya, di situ kan digali
untuk pemasangan drainase, namun belum semuanya beton-beton itu disimpan di galian yang sudah dilakukan penggalian. Kemudian drainase di samping bukit itu nanti akan langsung dialirkan melalui drainase di tikungan yang ke-11. Nah, ini yang memotong lintasan. Jadi nanti akan dialirkan ke laut ke sini ya, ke sebelah kiri kita. Baik sahabat semua, kita lanjut di tikungan yang ke-12, di mana di tikungan yang ke-12 ini berbelok ke arah kiri. Dan untuk servis roof bagian dalam ini sudah dilakukan pengaspalan tahap yang pertama, bahkan sudah hampir sebulan ke belakang sahabat semua. Nah, namun di sini masih terfokus untuk galian drainase hauraton. Bahkan di sini sudah terlihat pemasangan drainase hauraton. Kemudian di depan ada molen yang sedang melakukan pengecoran. Nah, seperti ini sahabat semua di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Nah, kita perhatikan di sini ada mobil atau molen di sini yang sedang menumpahkan dan memuntahkan cor beton ya. Cor di sini kita para pekerja juga dilihat di bawah sedang menggaruk-garuk untuk meratakan cor yang ditumpahkan oleh molen. Baik sahabat semua, langsung kita menuju dan meluncur ke tikungan yang ke-13. Nah, di sini sekarang sudah tidak kelihatan lagi beton yang kemarin ditaruh sahabat. Nah, di sini sudah dilakukan penimbunan ya, walaupun belum rata. Jadi sudah ada pekerjaan di titik tikungan yang ke-13, yaitu tikungan yang berbelok ke arah kiri. Namun kita perhatikan di sebelah kanan kita di sini dan di depan di tikungan yang ke-14 sebelah kiri ada salah satu lahan yang belum dieksekusi atau belum dibebaskan. Jadi nanti mudah-mudahan sebentar lagi ya, tidak lama lagi semuanya akan clear ya. Jadi nanti pembangunan sirkuit MotoGP ini tidak terhalang dengan area yang belum dieksekusi atau belum dibebaskan. Baik sahabat semua, langsung kita meluncur dan menuju ke tikungan yang ke-14. Nah, sebelum tikungan yang ke-15 di sini ada pembangunan drainase. Dikabarkan ini adalah drainase induk. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ini akan dibangun untuk underground atau ini instalasi listrik ya sahabat. Namun kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Jadi di sini sudah dilakukan perancangan besi ya. Di sini sudah dilakukan perancangan besi, para pekerja sedang merancang besi. Kemudian juga ada eskavator yang sedang menggali terus ya untuk pembuatan drainase ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Walaupun hujan, para pekerja tetap semangat untuk membangun sirkuit MotoGP demi hasil yang memuaskan dan demi selesai tepat pada waktunya di bulan Juni. Mudah-mudahan saja ya. Baik sahabat semua, seperti ini kondisi di tikungan ke-14 sebelum tikungan yang ke-15. Langsung saja kita meluncur ke tikungan yang 15, di mana di sini di sebelah kiri ya, servis roadnya di sini sudah dilakukan pengaspalan dasar ya, atau pengaspalan tahap yang pertama. Kemudian di sini di tikungan yang ke-15 untuk main tracknya atau track yang utama belum begitu rapi dan tersambung ya. Hanya di sini terlihat begitu banyak genangan air karena hujan telah mengguyur sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, seperti ini sahabat keadaan atau situasi di tikungan yang ke-15 dan ke-16 yang berbelok ke arah kanan. Sehingga kita lihat di depan ada tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 yang berbelok ke arah kiri yang langsung menyentuh atau tersambung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Nah, seperti ini sahabat. Bahkan di sini di tikungan yang ke-17 sudah dimulai ada pekerjaan ya, yang difokuskan di tikungan yang ke-17 yang berbelok ke arah kiri. Baik sahabat semua, demikianlah kabar atau video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi kepada sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika. Akhirnya saya Henry Atasivi Channel pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.